Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini berkisah tentang seorang pendaki yang harus mengalami nasib tragis karena perbuatan nistanya. Bagaimana kelanjutannya? Ora usah suwi-suwi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hanya tersenyum melihat kekhawatiran ibu yang begitu besar. Benar kata orang, setua apapun kita akan tetap menjadi anak kecil di mata orang tua. Seorang ibu selalu ingin memastikan bahwa keadaan anaknya baik-baik saja. Beruntung, kali ini aku mampu meyakinkan ibu, sehingga restunya aku dapatkan. Ibu pun telah berlalu, tapi pandanganku masih tetap tertuju ke arahnya. Dari kejauhan, aku melihatnya yang mulai memasuki halaman rumah Bi Rohayati. Setelah memastikan bahwa beliau benar-benar telah memasuki area pekarangan rumah Bi Rohayati, aku kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat Jumat di masjid. Air mata jatuh lagi. Tak kala tubuh ini memakai pakaian sahabatku. Lantunan ayat suci Al-Quran di pengeras suara masjid mulai terdengar. Kali ini semua pakaian yang aku kenakan adalah kepunyaan Tony. Dari baju, sarung, peci sampai sandal. Semua milik dia. Perlahan dengan langkah yang pasti aku mulai menampakkan kaki menuju masjid. Aku mulai melewati jalanan yang berada di depan rumah Tony. Ada keraguan saat ingin melintasinya. Aku takut tangis Bi Rohayati kembali terdengar tak kala beliau melihatku mengenakan pakaian anaknya. Tentu hal itu akan membangkitkan memorinya tentang Tony. Beruntung saat aku melintas di depan rumah Tony, orang-orang pada sibuk mempersiapkan persiapan untuk acara tahlilan nanti malam. Sehingga mereka tidak terlalu berfokus melihat ke arah jalan. Sudah tradisi di daerah kami. Di hari ketiga dan ketujuh, biasanya orang-orang yang datang tahlilan disuguhkan makan nasi, minimal ketupat atau lontong. Aku terus saja melangkah kaki yang kian mendekati masjid. Pandangan tertuju ke arah tempat berwudu. Setelah selesai mengambil air wudu, aku masuk ke masjid dan melaksanakan salat tahiyatul masjid. Salat ini merupakan salah satu amalan sunnah. Salat tahiyatul masjid dikerjakan 2 rakaat ketika memasuki masjid. Sekedar catatan, tahiyatul masjid tidak dianjurkan ketika sudah dekat waktu iqomah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah tahiyat akhir, salat pun ditutup dengan 2 salam. Kemudian seperti biasa, setelah berdoa, kami membentuk barisan panjang untuk bersalaman sembari membacakan sholawat. Aku melangkah kaki keluar masjid, berbarengan dengan Om Wardana. Karena memang setelah salat Jumat, aku ingin ke rumahnya. Di perjalanan Om Wardana bercerita tentang kondisi Tina. Beliau bilang, pasca kepergian Tony, Tina menjadi pendiam dan hanya menghabiskan waktu di dalam kamar saja. Pantaslah aku tidak melihatnya di hari kedua dan ketiga tahlilan Tony. Om Wardi dan Biwanti mulai khawatir dengan kondisi Tina. Lantas tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Om Wardi dan Biwanti? Tanyaku. Sejauh ini belum ada. Mereka beranggapan mungkin Tina masih bersedih atas kepergian Tony, ujar Om Wardana. Jujur aku takjub melihat ketenangan yang diperlihatkan oleh Om Wardana. Sepertinya sedikit banyak beliau mulai mengikhlaskan kepergian Tony. Tidak boleh didiamkan. Harus segera ditangani. Salah satu gejala depresi diawali, dia akan banyak diam karena sedih. Ada 3 indikator. Pertama,
gangguan dari efek atau mood. Kedua, dari isi pikiran, konotipnya, dan gangguan pada perilaku. Hal tersebut yang sangat berbahaya jika didiamkan, karena luput dari deteksi, jelasku. Wah, pengetahuanmu tentang kejiwaan boleh juga, sambung Om Wardana. Cita-cita memang ingin menjadi dokter. Dulu ibu pernah bercerita tentang adik satu-satunya yang mengalami gangguan jiwa. Karena keterbatasan biaya, akhirnya kakek dan nenek membiarkan beliau hidup selayaknya manusia normal. Alhasil, dia selalu mendapatkan bulian, lalu pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Hal itu pula yang membuatku berkeinginan menjadi dokter, agar bisa mengobati orang-orang yang mengalami keterbatasan dalam biaya, pungkasku. Luar biasa. Oh ya, ngomong-ngomong soal cita-cita, setelah ini kamu mau kuliah di mana? Tanya Om Wardana. Kuliah dan cita-cita hanyalah sekedar wacana, jawabku berat. Kenapa kamu bilang begitu? Tanya Om Wardana. Om tahu sendiri kan, aku seorang anak yatim. Beruntung dengan kerja keras ibu berjualan empek-empek keliling, aku bisa lulus SMA. Loh, bukannya kebun kopi bapakmu lumayan luas di lereng Bukit Sulap? Tanyanya lagi. Kata ibu, dulu sudah habis terjual untuk pengobatan bapak sebelum beliau dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Ada getaran bergejolak hebat di dalam dada, tak kala mengingat sosok yang kasih sayangnya sangat aku rindukan. Kamu memang anak yang hebat. Selain rajin beribadah, jiwamu juga terdidik dengan akhlak yang baik. Tony beruntung memiliki teman sepertimu, pungkas Om Wardana. Apa yang harus aku sombongkan, Om? Seorang anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu yang juga hidupnya sebatang kara, ucapku. Tidak boleh seperti itu. Sepahit apapun kehidupan, kita harus mensyukurinya. Kesabaran dan keikhlasan Kak Fatimah telah menjadikanmu karakter yang baik. Kamu harus bersemangat, bahagiakan ibumu. Nasihat Om Wardana memang benar. Aku beruntung memiliki ibu yang hebat. Insya Allah, pembicaraanku dan Om Wardana terhenti. Tak kala kami mulai memasuki perkarangan rumahnya. Itu Tio, dia datang bersama Papa, ujar Kak Sentia kepada Biro Hayati. Dugaanku benar, Biro Hayati nampak berkaca-kaca saat melihatku datang bersama Om Wardana. Terima kasih Tio, kamu telah mengabulkan permintaan saya kepada Tony, ujar Biro Hayati kepadaku. Aku merasa senang karena telah membuat keluarga Om Wardana bisa tersenyum bahagia hari ini. 6 hari kemudian, Bang Roy dan istrinya telah pulang setelah 3 hari tahlilan Tony. Beliau tidak bisa berlama-lama. Pekerjaannya sebagai petani di perkebunan teh telah menanti. Apalagi semenjak aku, Tony dan Tina memutuskan untuk mendaki kemarin, dia sudah libur bekerja. Hari ini aku berencana ke pagar alam lagi untuk mengabulkan permintaan terakhir Tony. Semoga dia bisa tenang di alam sana ketika permintaannya terkabulkan. Pagi-pagi sekali aku dan ibu telah pergi ke rumah Biro Hayati. Memang semua hal dalam perjalananku kali ini difasilitasi oleh beliau. Aku hanya menyiapkan mental dan fisik saja. Selebihnya ditanggung penuh oleh Om Wardana. Tidak beberapa lama, mobil berwarna hitam berhenti di depan rumah Om Wardana. Seseorang berperawakan tinggi semampai dengan rambut sebahu keluar dari dalamnya. Hai semua, sapa orang itu. Kamu kalau nyamperin orang tua itu pakai salam, bukan hai, celetuk Biro Hayati.
Iya kak, maaf. Biasa kebawaan suasana, pungkas pria itu. Dia Leo, adiknya teman Om, ujar Om Wardana padaku. Aku pun mengulurkan tangan untuk berkenalan. Dia menyebut namanya, begitu juga denganku. Leo ini adalah mahasiswa yang baru selesai dilantik menjadi mahasiswa Mapala, Sains Bumi Silampari. Jelas Om Wardana. Mapala itu apa? Tanya ibu. Beliau mungkin ingin memastikan siapa teman pendakianku kali ini. Mahasiswa pencinta alam, Bu. Mereka telah dilatih secara khusus agar bisa melestarikan alam dan juga diajarkan cara bertahan hidup di dalam alam bebas. Jawabku dengan penjelasan. Oh, alhamdulillah ibu bisa lega mendengarnya. Nah, sekarang ibu tidak perlu khawatir karena ada mahasiswa Mapala bersamaku. Dia adalah Om Leo. Ya elah, panggil Om segala. Paling tuaan saya 4 tahun doang sama kamu. Panggil abang aja biar lebih akrab, cetus Bang Leo. Oke, sekarang hampir jam 9. Sebaiknya kalian segera berangkat agar sampai ke rumah Roy tidak kemalaman, pungkas Om Wardana. Tidak ingin mengulurkan waktu, kami segera memasuki barang-barang yang mau dibawa. Di sini suasana haru biru terjadi. Om Wardana dan Biro Hayati memelukku dengan erat. Bola matanya nampak berkaca-kaca. Begitu juga dengan ibu. Ini untuk kalian membeli peralatan di daerah Pagar Alam, ujar Mbak Reza sembari menyodorkan sebuah amplop berisi uang kepadaku. Memang logistik dan obat-obatan belum disiapkan karena tidak ingin membuat bawaan menjadi lebih berat. Jadi kami berencana untuk membelinya di Pagar Alam saja. Aku dan Bang Leo berangkat menuju Pagar Alam, ditemani cahaya mentari yang mulai terik di ujung cakrawala. Di perjalanan menuju Pagar Alam, Bang Leo kerap sekali berhenti di tempat-tempat yang menurutnya menarik untuk didokumentasikan. Dia juga seorang YouTuber dengan konten-konten pendakian dan pelestarian alam. Alhasil, hal itu membuat kami sampai di Desa Dempurejo kemalaman. Saat tiba di rumah Bang Roy, aku terkejut tak kala melihat rumahnya digembok dari luar. Karena hari sudah malam dan tidak ada rumah warga yang masih terbuka, kami akhirnya memutuskan untuk bermalam di dalam mobil di depan rumah Bang Roy. Ternyata hal itu membuat masyarakat sekitar menaruh curiga terhadap kami. Mereka merasa penasaran melihat kendaraan terparkir di depan rumah yang tak berpenghuni. Tepat menjelang subuh terdengar suara ketukan di kaca pintu mobil. Aku yang terbangun mengetahui ada orang yang mengetuk, segera menekan tombol power window untuk menuruni kaca. Karena tidak sopan jika berbincang dengannya dalam kondisi di dalam mobil, aku memutuskan turun. Maaf, kalau boleh tahu, anak ini siapa? Dan kenapa parkir di depan rumah yang tak berpenghuni? Tanya bapak itu. Aku Tio, saudaranya Bang Roy. Kami datang dari kota Lubuk Linggau, jawabku. Roy kemarin sore pulang ke Muara Enim karena mendapatkan kabar mertuanya sedang sakit keras, pungkasnya. Bapak mertuanya atau ibunya? Tanyaku pada bapak itu. Ibunya, kalau yang laki-laki sudah terlebih dahulu, sekitar 2 tahun lalu, jawabnya. Syafakila sifaan ajilla sianla kulakidikun badahu sakoma. Doaku tak kalah mendengar kabar itu. Doa tersebut diperuntukkan untuk seorang perempuan. Kita mengucapkannya ketika sedang mendengar kabar orang sakit. Namun jika yang sakit adalah laki-laki, kita mengucapkan
Safakala sifan ajila sifaan layunu hidikun badakum sadakom, yang artinya semoga Allah menyembuhkanmu secepatnya dengan kesembuhan yang tidak sakit selepasnya. Amin. Bapak yang aku belum ketahui namanya itu mengaminkannya dengan panjang. Kalau boleh tahu, apa tujuan kalian ingin berjumpa dengan Roy, timpalnya? Sebenarnya kami sudah berjanji di jauh-jauh hari. Kemarin waktu teman saya meninggal, Bang Roy dan istri datang. Di sana aku mengutarakan niat tersebut. Kami tidak tahu kalau beliau mendapatkan musibah, jelasku. Jadi tragedi sepasang kekasih di Gunung Dempu beberapa hari lalu adalah temanmu, dan sekarang dia sudah meninggal? Tanya bapak itu. Aku mengiyakannya dengan suara berat, disertai ekspresi kepala yang tertunduk. Sepertinya bapak itu memahami kalau aku tidak ingin membahas sesuatu berkaitan dengan Tony. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak itu mengucapkan kalimat istizat. Lalu beliau mengajak kami untuk beristirahat di rumahnya. Di perjalanan beliau memperkenalkan diri. Nama saya Sudarsono. Orang-orang di sini sering memanggil saya Pak D. Supaya lebih akrab, aku dan Bang Leo memanggil dengan sebutan Pak D. Dan kami menerima tawarannya. Di rumah beliau kami disuguhkan kopi dan pisang goreng. Selepas berbincang, tidak ingin terlalu lama berleha-leha, kami berpamitan pada Pak D untuk berbelanja logistik. Beruntung di sini warungnya tidak terlalu jauh. Aku telah bersepakat dengan Bang Leo untuk mendaki hari ini, tanpa harus menunggu kepulangan Bang Roy yang tidak tahu pasti kapan pulangnya. Hari sudah semakin siang. Kebutuhan logistik telah dipenuhi. Kami mesti bergegas mendaki jika tidak ingin tiba di campground terlalu malam. Seberes packing, kami berpamitan kepada Pak D karena mau ke base camp brigade. Kali ini perizinan mendaki tidak semudah dulu. Semenjak tragedi Tony beberapa hari lalu, tim pengurus Dempo berbenah. Bukan ingin mempersulit, tapi itu semua dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan para pendaki. Ternyata ada 2 orang pendaki lain yang ingin ke puncak pada hari yang sama. Mereka berasal dari Kabupaten Muara Enim. Kami akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi satu tim. Jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu jika sudah registrasi, para pendaki segera mendaki. Tapi tidak untuk kali ini. Standar SOP yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola sudah jauh lebih baik. Registrasi dilakukan langsung di pos penjaga Kampung 4. Sebagai jaminan pelindungan keselamatan, kami diwajibkan untuk membeli tiket asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh UPTD KPH Wilayah 5 Dempo. Setelahnya kami diajak ke ruangan briefing room, tempat yang telah disiapkan petugas untuk memperoleh informasi berupa video, foto, booklet, leaflet, atau bentuk media informasi lainnya. Kami juga wajib menunjukkan perlengkapan standar pendaki. Proses yang panjang dan memakan waktu, tapi semua itu hanya bertujuan untuk keamanan para pendaki. Lagi-lagi sama dengan kondisi saat pendakianku bersama Tony dan Tina. Matahari yang mulai naik di ujung cakrawala menjadi saksi langkah pertama kami menuju puncak Gunung Dempo. Kami pun memulai pendakian berempat, Bang Leo, aku, dan kedua teman baru kami yang berasal dari Muara Enim. Mereka bernama Faki dan Usman. Kami memulai perjalanan melewati beberapa rumah warga, tapi kali ini ada yang berbeda. Pemukiman yang kami lalui tampak sangat sepi, seolah tak berpenghuni.
"Kenapa pemukiman ini sangat sepi ya?" tanya Fakih. "Biasa, mayoritas masyarakat pagar alam kan adalah berkebun teh dan kopi. Mungkin mereka sedang bekerja di ladang masing-masing," jawab Bang Roy. Aku sebenarnya merasakan hal yang sama dengan Fakih. Soalnya waktu pendakian pertama bersama Tony dan Tina, lalu lalang masyarakat di kampung ini nampak normal seperti pedesaan pada umumnya. Bahkan ada beberapa warung masih tetap beroperasi. "Masa iya semua pada ke kebun, anak-anak kecil pun tak nampak?" ujar Fakih. Aku hanya diam mendengar percakapan Bang Leo dan Fakih, walau sebenarnya ucapan dari keduanya masih bisa diterima secara logika. Tunggu deh, ini kan hari Kamis," celetus Usman. "Emangnya kalau hari Kamis kenapa?" pungkas Fakih. "Masa kamu tidak tahu? Kalau ini hari Kamis, berarti nanti malam adalah malam Jumat," ujar Usman. Langkah kami terhenti tak kala mendengar penuturan Usman. Sedangkan estimasi jarak tempuh untuk menggapai puncak Dempo sekitar 8 jam jika tanpa hambatan. Sekarang sudah hampir pukul 9. Belum lagi ditambah istirahat dan makan siang. Jelas pendakian kami hari ini ada potensi bermalam di shelter. "Kita terus dong. Gak mungkin kita batal mendaki. Buang jauh-jauh perasaan itu. Berdoa saja semoga Tuhan melindungi kita semua," ujar Fakih. "Amin," aku mengaminkan dengan panjang ucapan Fakih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Diko. Bye bye.